Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurlillahi amma ba'du. Alhamdulillah para pecinta dakwah, sahabat dakwah Darul Hikmah, kembali kita bertemu di live streaming, dialog live streaming dengan narasumber utama yaitu Bang Alan di sini. Kemudian selamat pagi sahabat Darul Hikmah dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya tidak lupa kami mengingatkan yang pertama silahkan bisa live streaming di Instagram dan Facebook. Kenapa hanya dua? Karena mempertimbangkan yang pertama kalau di YouTube itu ternyata aksesnya agak sulit. Jadi kami sementara memperkecil lingkup streaming yaitu di Facebook dan Instagram. Silakan jangan lupa like, share, dan komen. Kalau ada pertanyaan langsung saja di situ di komentar, langsung disampaikan pertanyaan seperti apa. Tetapi ini akan tayang di YouTube. Mungkin nanti akan jam tayangnya itu setelah Asyar, ya, atau setelah maghrib nanti langsung ada jam tayangnya. Selanjutnya di pertemuan pada pagi hari ini, nah sebelum kita masuk ke tema kita tanya dulu nih, Bang Alan kabarnya masih sehat? Alhamdulillah selalu sehat. Gimana Kak Aib? Alhamdulillah sehat-sehat. Semua penggemar pencinta dakwah Darul Hikmah sehat ya. Insyaallah. Ini tema kita kali ini adalah pengajaran dan pendidikan. Nah ini bagi pondok pesantren kayaknya akan sangat penting Pak, terutama bagi para pembimbing mungkin, kemudian nanti bisa lebarnya ke orang tua. Nah itu nanti kita simak bersama-sama apa yang seperti apa yang akan disampaikan Bang Alan mengenai pengajaran pendidikan seperti ini. Mari sama-sama waktu dan tempat kita persilakan kepada Bang Alan sepenuhnya. Silakan. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillahi amma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam anqata amalu ila min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bihi aw waladin shalihin yad'u lahu ma. Puji syukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua sehingga sampai hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam tentunya itu yang terpenting. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring harapan dan doa tentunya kita dapat menjadi penerus perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu selalu saya sampaikan Kak di setiap pertemuan apapun, karena bagi saya ketika Nabi baginda Muhammad SAW diutus oleh Allah, tentunya di situ ada rangkaian yang harus kita cerna bahwasanya memang baginda diutus berarti ada sesuatu sebab, sehingga jadilah kita saat ini. Ya, jadilah kita manusia yang seutuhnya, kita punya Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Tentunya apa yang akan kita lakukan di dalam hidup ini kecuali menjaga seluruh nilai yang sudah diajarkan oleh beliau dan tentunya meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan kita akhirnya mendapatkan syafaat Nabi di dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Baik semua, apa kabar? Baik, sehat ya. Sehat semua para pencinta penggemar dakwah Darul Hikmah, seluruh kaum muslimin muslimat, para wali santri seluruh dimanapun Anda berada. Ya. Ini topik yang sangat menarik tuh, pendidikan dan pengajaran. Ya, walaupun saya bukan ahli pendidik, cuman nanti kita tidak akan bicara tentang pendidikan dalam kamus bahasa besar, kamus bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Kita akan kena waktu, memang kita akan sedikit mengupas nilai-nilai pendidikan dan pengajaran sebagaimana yang pernah diajarkan oleh kiai saya, guru-guru saya semasa kita mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Ya alhamdulillah kita 7 tahun di pesantren Kak Ayu. Jadi memang sebelum kita masuk ke sebuah lembaga sekolah pendidikan itu kita harus paham dulu nih. Ya, kehadiran kita itu untuk apa? Masuk ke sekolah A, B, C, D, pesantren A, B, C, D, kita harus paham dulu nih tujuan kita.
Apa yang kamu cari gitu? Apa yang kamu cari? Nah, apakah sekedar kita akan belajar atau kita akan menjadi peserta didik di situ? Karena ada satu hal yang mungkin bukan perbedaan, tapi ada satu hal penyempurnaan yang terpotong. Ya. Banyak di antara kita menggunakan istilah mengajar, pengajaran, pembelajaran. Nah, pembelajaran. Tetapi seharusnya sebagai lembaga yang mengkader anak-anak kita, yang menyiapkan generasi muda kita, yang menyiapkan masa depan jauhnya bangsa, yang tentunya akan diteruskan oleh generasi-generasi penerus, yaitu anak-anak kita, adik-adik kita harus paham sebagai orang yang menyiapkan. Jadi bukan hanya sekedar mengajarkan, tapi fungsi kita kehadiran di situ adalah sebagai pendidik dan mendidik, tarbiyah. Bedanya apa? Begini, kalau mohon maaf kita tidak sedang menyinggung siapapun, lembaga apapun, tapi begini, kalau kita sebagai seorang dewan guru, misal satu contoh, guru matematika, kalau guru-guru matematika itu tidak ingin mendidik anaknya, hanya sedang mengajarkan kepada anaknya, maka dia hanya akan mengajarkan 1 ditambah 1 itu 2. 5 dikurang 3 itu 2. Dan terus sebagainya. Penjumlahan dengan rumus-rumusnya. Ya, anak harus selesai ketika dari dinas pendidikan ataupun bagian dari pengawas mengatakan ini bab ini sekian, 1 semester bab ini harus tersampaikan. Akhirnya hanya menyampaikan materi. Lalu apa yang didapat oleh anak? Yang didapat oleh anak itu hanya tahu bahwasanya matematika itu mengajarkan 1 tambah 1, mengajarkan hitung. Padahal kalau kita mendidik si anak ini, sebelum dia tahu 1 tambah 1, sebelum dia tahu pelajaran matematika, harusnya kita ajarkan mengapa dia harus belajar matematika. Apakah di dalam Islam itu diajarkan matematika? Apakah Allah itu mengajarkan matematika dengan segala perhitungannya? Apakah ada itu di dalam Al-Quran dan hadis? Ya. Untuk apa? Misalnya kalau kita mendidik kepada anak, nah kalau kamu belajar matematika, tentunya kamu akan menjadi orang yang pandai berhitung sehingga kamu tidak akan pernah tertipu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu yang menjadi seorang pengusaha, kita melihat di background baginda Nabi Muhammad itu seorang pengusaha. Kalau kau tidak bisa berhitung dengan baik, maka kau akan tidak akan bisa menjadi pengusaha yang hebat. Maka jadilah pengusaha yang hebat, belajarlah matematika. Setelah kamu belajar matematika, kamu menguasai perhitungan, kamu bisa menjadi pengusaha yang hebat, kamu bisa menyiapkan hitung-hitungan segala aset, keuntungan dan sebagainya, kamu menjadi orang besar. Maka tugas kamu adalah menjadi seorang pengusaha yang paham bahwasanya penggunanya matematika itu menjadikan kamu sukses. Gunanya kamu sukses adalah untuk berbagi, memberi. Karena matematika yang kita ajarkan dengan matematika agama, aturan Islam itu berbeda. Ya. Kalau di dalam Islam itu kan ketika kita berbuat kebaikan, ya, kalau di dalam sebuah ayat itu kan diceritakan, kita kasih 1 itu tumbuhnya 10. Iya. Jadi 1 dikurangi 1 sama dengan 10. 1 kita 1 dikurangi 1 jadi 10. Ambatan asan akhir. Kemudian seterusnya dikalikan kita mengeluarkan bersedekah terusnya. Tapi kalau matematika tidak, 1 tambah 1 2. Ya, itu bedanya. Bagaimana kita mendidik, memahamkan anak-anak kita, ya, memiliki karakter pemahaman bagaimana apa tujuan dia untuk memahami sesuatu itu. Berarti istilahnya pengajaran ini bisa dilakukan siapa aja ya? Maksudnya orang-orang tertentu bisa mentransfer ilmu pengetahuan kepada siapapun. Bisa. Tapi kalau pendidikan ini berarti tidak sembarang orang, karena membangun karakter, membangun orang supaya bisa paham jalan hidupnya seperti apa gitu. Ya. Benar. Yang lebih ininya seperti ini. Jadi kalau kita hanya mengajarkan sesuatu tanpa kita mendidik, mengajarkan sesuatu itu kita tidak ini. Tujuan kita itu hanya memberitahu, seolah-olah kita hanya memberitahu tanpa ada tujuan tanggung jawab. Padahal kita itu sebagai pendidik, sebagai pemimpin, sebagai orang tua, kan diminta pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kita itu adalah pemimpin. Setiap kita mengajarkan sesuatu kepada anak, maka kita akan ditanya apa yang kau ajarkan. Jika anak tidak paham
paham belajar matematika, dia tahunya 1+1, tapi dia tidak kita didik untuk menjadi orang yang paham kenapa dia harus belajar matematika, kegunaannya apa, kedepannya bagaimana untuk kehidupan, dan bagaimana di dalam Al-Quran sudah diajarkan bagaimana menjadi orang yang arif setelah tahu. Akhirnya menjadi koruptor, gitu kan, menjadi orang sombong, ya, menjadi orang lupa diri. Banyak orang yang berilmu tapi kurang berakhlak. Nah, itu yang terpenting, ya. Mungkin pendidikannya. Jadi yang harus kita pahami ya oleh semuanya, ketika kita mendidik itu kita mentransfer. Ya, ketika kita mentransfer gini kayak logikanya, ketika saya mentransfer uang 100.000 ke KAI, yang diterima berapa? 100.000. Jadi harus sampai, yang ditransfer itu. Ya, itu harus sampai kepada anak harus paham. Kegunaannya harus paham. Maka ada begini. Ada ketika saya dulu pernah belajar suatu universitas di pendidikan itu, ketika semua mahasiswa ketika ujian itu menggunakan metode digital, di era dulu digital, ya di era digital itu berarti menggunakan visual, menggunakan laptop dan lain sebagainya. Saya menggunakan metode pesantren. Bagaimana ketika ini bahasa Arabnya hatifun, ya kita tidak boleh kepada anak mengatakan anak-anak apa bahasa Arab kalau kita mengajarkan, berarti kita kasih tahu kepada anak kita, anak-anak bahwasanya bahasa Arabnya telepon HP adalah hatifun, dicatat, itu mengajarkan. Tapi bagaimana kita mentransfer ke knowledge, bahasa Inggris apa? Ke knowledge, lidah Sumatera nih pakai bahasa Inggris. Dan ke knowledge, pengetahuan, bagaimana kita mengantarkan anak itu tidak langsung memberikan ini HP, tetapi di dalam bahasa Arab misalnya hatifun, misalnya hatifun. Kita harus mengantarkan kepada anak itu dalam kalimat hatifun itu kita menaruh sebuah jumlah kalimat yang anak itu akan memahami bahwasanya itu adalah telepon. Adu ummi bil hatifi. Ya, misalnya saya memanggil ibu saya menggunakan hati, kita praktekkan hatifun. Anak selalu mengetahui hatifun itu apa? Oh iya, baru dia paham. Jadi proses pendidikan itu sangat mendahulukan atau menghargai yang namanya proses. Ya, mendidik itu adalah proses. Bagaimana kita mentransfer ke knowledge, pengetahuan itu semua gitu. Kalau kita misalnya begini, sholat, anak-anak sholat itu misalnya sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat itu kita ajarkan kepada anak-anak. Tapi kita tidak pahamkan ketika kita mengajarkan kepada anak itu tentang sholat, kita tidak didik, kita pahamkan kepada mereka. Kita tidak transfer kepada mereka, sebab kita tidak didik mereka bagaimana mereka paham itu sholat, kenapa sholat itu seperti ini dan sebagainya. Sebelumnya kita bahas sholat, seorang guru itu sebelum menyampaikan sholat itu begini-begini dia harus paham dulu. Anak-anak kenapa kita apa di dalam Islam, kenapa ada sholat? Kita sampaikan itu prosesnya itu. Ya karena memang di dalam Islam itu ya awwalu ma yuhasabu as-sholat. Itu paham dulu. Ya. Pertama yang akan dihisab dan ditanya kelak di akhirat adalah sholat. Kenapa sholat itu jadi penting? Jadi penting, ya. Apabila benar sholatmu, ya maka benar semua perbuatanmu. Apabila sholatmu hancur, nilai sholat pertama udah hancur, gugur semua amal ibadahmu. Sehingga anak, oh begitu pentingnya sholat ya Pak. Berarti kita kewajiban sholat. Kenapa kita sholat dan sebagainya? Sehingga baru diajarkan kepada anak-anak di sholat bacaannya begini. Punya himmah. Ya, mereka punya kemauan yang tinggi, punya semangat hero yang tinggi, punya semangat, punya kemauan untuk belajar. Maka jangan salah ketika anak akhirnya keluar dari kelas sekarang ketika ditanya tidak tahu apa-apa. Ketika mau ujian akhirnya dia buka, tidak paham dan sebagainya. Kita tidak melalui proses untuk mendidik dia, memahamkan dia dari sebuah proses untuk pengetahuan tujuannya itu. Jadi begini, kalau kita mengajarkan kepada anak, kalau kamu mau ke Jakarta tapi kamu cuma sampai misalnya sampai Cilacap, selamanya kamu tidak akan ke Jakarta. Ya. Tapi kalau kita beritahu kepada anak-anak, kamu mau tahu Cilacap, mau tahu Jakarta,
Kamu akan tahu Cilacap, Kebumen, Bogor dan sebagainya, maka kamu sampai Jakarta. Ya, itu namanya mendidik, mentransfer, mengarahkan, memproses dan lain sebagainya. Nah, kita sudah berbicara tentang pengajaran pendidikan secara umum juga. Kebanyakan mungkin di masyarakat atau di ibu-ibu, misalkan ke wali-wali santri itu, mereka ada kekhawatiran mereka tentang HP yang membuat apa istilahnya ya, pola hidup mereka menjadi berubah. Nah, pendidikan seperti apa seharusnya yang bagus, perkenalan atau mengenalkan HP yang baik kepada anak sehingga dia ada yang bilang, oh jadi susah sholat, jadi susah makan, jadi kecanduan dan sebagainya. Jadi itu ada salah satu kekhawatiran di luar seperti itu. Oke, sekarang makanya ini kalau kita tidak mendidik anak-anak kita sejak dini, tidak melalui proses pendidikan ini bahaya. Anak taunya ini ada HP, di HP itu bisa buka YouTube, ya di HP itu bisa WA-an, bisa buka video. Anak buka sembarangan, tapi tidak tahu ilmunya, karena tidak dapat transfer pengetahuannya, maka bahaya. Tapi kalau anak dari awal bisa punya anak, apakah anak saya itu saya stop untuk memegang HP? Tidak. Ya, karena di HP bagaimanapun kita itu di mana kita berada, maka kita bertanggung jawab tentang di mana keberadaan kita itu. Sehingga kita itu tidak bisa mendidik anak itu tidak sesuai zaman. Era sekarang era digital, nggak mungkin juga anak jangan HP, tidak boleh HP. Padahal apa? Dunia bebas sekarang memproduksi HP semua jor-joran, bahkan harganya murah. Di mana kita dapatkan? Orang lihat kita batasi anak kita itu nggak baik juga. Ya, tapi bagaimana kita dari awal itu tahu nggak ini apa HP? Apa fungsinya HP? Untuk telepon. Telepon siapa? Misalnya nih orang tua saya di Sumatera. Jadi fungsi diciptakannya HP itu, kalau misalnya ayah kan nggak bisa setiap hari pulang ke Lampung karena jauh, maka pakai telepon. Fungsinya untuk silaturahim, mengabarkan berita, kirim video-video yang sifatnya video rumah tangga, video kita untuk nenek kita, kakek kita, berbagi kebahagiaan, itu fungsinya. Terus ketika ada YouTube, ada lain sebagainya, ingat di dalam HP itu ada, saya ajarkan kepada anak, ini loh dalam Islam itu kita dibolehkan melihat satu hal-hal yang baik, hal-hal yang mengajak kebaikan, yang memproses pendidikan, seperti apa? Mengaji, bacaan sholawat, ya terus istilahnya lagu-lagu Islami dan lain sebagainya, hiburan-hiburan yang lebih madorotnya itu lebih kecil daripada hal yang lebih besar, sehingga anak itu paham batasan-batasannya. Kita ingatkan, kalau dia buka nah ini bebas banget ya ayam. Ketika kita buka YouTube, semua keluar. Bahkan kalau kita nggak hati-hati dari hal yang buruk, ya mau maaf ya situs-situs iklan-iklan yang dia vulgar, itu bahaya sekali. Kalau anak tidak kita didik, kita pahamkan proses pengetahuannya itu kita transfer ini melalui proses, anak ketika buka itu dia akan penasaran. Tapi kalau dia udah paham, dia akhirnya kita beri amanah untuk PNP, dia bilang astagfirullah ya inilah begini. Nah itu tidak boleh, makanya hati-hati dibuat. Langsung dia akan merasa menjaga, punya istilahnya punya penjagaan diri dari proses pendidikan pengetahuan itu tadi. Itu penting sekali gitu loh. Misalnya kalau kemarin kita berbicara membahas tentang tauhid, tentang akidah, itu penting sekali. Bagaimana dulu saya ketika saya masih belajar, ketika harus mengajar matematika ke anak-anak itu, setiap guru wajib ya setelah selesai ngaji itu mengisi dongeng, yang setiap dongeng itu endingnya ceritanya adalah kembali kepada Allah. Misal cerita lampu ini proses kita lampu. Lampu itu adalah menyinari kita. Fungsinya lampu adalah menyinari kita. Sehingga dengan lampu itu kita bisa apa? Bisa belajar dengan nyaman. Kalau makan bisa terlihat, nampak. Jadi kalau makan nggak pakai lampu kan makan ikan tulang masuk semua. Ya 5 ikan masuk semua, tulang semua meninggal dunia. Tidak, itu lucu gitu. Tapi dengan lampu itu siapa yang menciptakan lampu? Ya siapa yang membuat lampu? Yang membuat lampu siapa? Membuat lampu? Tim kru yang menemukan lampu? Thomas ya. Si Thomas adalah penemu lampu dengan proses ribuan kali.
Nah, lalu gimana prosesnya Thomas kok bisa menemukan lampu? Dia diberi kemampuan akal pikiran. Dari mana akal pikiran? Itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, di dalam surah Al-Quran seperti apa? Sesungguhnya kami telah menciptakan engkau manusia fi ahsani taqwim, dengan sehebat-hebatnya penciptaan, dengan seindah-indahnya penciptaan, semulia-mulianya penciptaan. Berarti yang menciptakan si Thomas itu dengan pengetahuannya yang menyempurnakan, dia punya akal, punya otak. Siapa penciptanya? Siapa penciptanya? Allah. Jadi lampu itu prosesnya akhirnya siapa? Semuanya ya melalui sabab Thomas, ilmu yang diberikan kepada Thomas oleh sang pencipta dan sebagainya. Proses pendidikan seperti itu. Siapa semuanya? Allah. Kembali kepada Allah. Itu namanya pendidikan. Berarti memang sangat penting ya untuk memberikan atau memberitahu kepada anak-anak khususnya remaja atau para santri yang sedang menonton bahwa jika kita menggunakan HP ini dengan sembarangan yang nantinya bisa malah menjauhkan kita dari ibadah. Dari kedekatan kepada Allah, maka harus hati-hati. Jadi setan. Nah, maka harus hati-hati. Bagaimana kita menentukan HP itu jadi setan atau jadi malaikat gitu? Baik, sebelum kita berlanjut ini nampaknya sangat menarik. Ada pertanyaan ini sepertinya mohon maaf, ada di YouTube mungkin ada pertanyaan yang belum sempat tersampaikan dari kita yang masalah fitrah itu loh Pak. Fitrah ya. Kayaknya ada pertanyaan di YouTube yang belum tersampaikan kita, mungkin nanti di akhir bisa disampaikan. Ya, yang terpenting saya harapkan karena ini memang sekarang itu adalah waktu-waktunya bagi bunda, bagi ayahanda, abi, umi semuanya. Masa-masa kita akan menentukan di mana putra-putri kita untuk mengenyam pendidikan. Saya kira cari tempat lembaga pendidikan yang benar-benar ya memiliki proses mendidik, bukan hanya mengajar. Kalau anak Anda hanya pintar matematika dan sebagainya, tanpa tahu sebab musabab, inti dari belajar matematika, belajar dari bahasa Indonesia dan sebagainya, stop, nggak usah disekolahkan. Karena ini akan menjadi orang pintar yang tidak berakhlak. Ya. Silakan pertanyaannya. Ada pertanyaan dari akun Sapardi Widyono. Tanya Ustadz, kenapa sih sekarang pendidikan ada di mana-mana tapi akhlak makin hancur? Ya, ini Pak Kiai Syekh yang menanya, kenapa pendidikan ada di mana-mana tetapi akhlak semakin hancur? Nah, ini penting ya. Ini penting Pak. Maka baru saya sampaikan tadi bagi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai salah menitipkan putra-putri jenengan. Ya, lihat lembaga visi-visinya apa? Apakah di dalamnya ada visi-visi unsur mengantarkan anak, memproses anak agar dia mengetahui bagaimana Allah, bagaimana agamanya, bagaimana dia hidup, kenapa dia hidup, kenapa dia harus belajar, kenapa dia harus masuk sekolah itu, harus paham itu, punya visi-visi itu. Pilih lembaga seperti itu. Tapi kalau hanya anak kita ini kena banyak dipilih, terus akhirnya pengajaran, dia nilainya begini, ingin jadi dokter dan sebagainya. Karena kita harapannya apa? Kita masukkan anak kita, kalau dia punya bakat pemimpin, kita harus jadikan dia ulama yang memimpin. Kalau anak putra putri jenengan itu ingin menjadi seorang dokter, ya taruh di proses yang dia mendidik secara Islami, memahamkan proses itu sehingga dia jadi dokter yang paham kepada Allah. Semua menjadi pengusaha muslim yang paham Allah, menjadi pedagang muslim yang paham dengan Allah, maka selamat. Maka kalau yang tadi prosesnya lembaga hanya mengajarkan 1+1 2, anak nggak bisa dimarahin, dikasih nilai 0. Ya, misal bedanya gini kayak, kalau kita mendidik anak misalnya 1 ditambah 1, dia udah coret-coret. Ini misalnya gampang sekali sih. Misalnya ini aja 5 kali 5. 5 kali 5 berapa? 25. Anak bikin coretan banget ketika menghitung 5 kali 5. Ternyata salah. Ya akhirnya ternyata dia nulis 26, harusnya 25. Seorang pendidik itu tidak akan mencoret kesalahannya dan tidak akan memberi nilai 0. Ya, maaf kalau ini berbeda ya. Tapi seorang pendidik dia akan melihat proses si anak. Dengan proses yang panjang, ternyata si anak masih kurang tepat. Maka dia akan menilai prosesnya itu, bukan dari hasilnya itu.
Tapi kalau mengajarkan hanya mengajarkan 5 kali 5 tanpa membentuk proses karakter, akhlak, dan memahamkan kenapa dia belajar matematika di situ, maka 5 kali 5 dia pengetahuannya ada 25, dia kasih nilai 10, 100 benar. Tapi yang ini yang tadi berproses dikasih nilai 0 karena apa? Dianggap salah. Berarti kita tidak sedang mendidik, tidak menyiapkan generasi yang menghargai proses. Maka untuk menyelamatkan bangsa ini, saya kira seluruh guru pendidik sekarang mulai detik ini kita harus lebih mengutamakan proses dalam mendidik anak-anak kita. Nggak penting dia cepat tahu misalnya pelajaran bahasa Indonesia yang baku, misalnya aku, saya yang baku mana, nggak penting dari itu. Tapi ajarkan kepada anak kita kalau berbicara dengan orang tua harus menggunakan bahasa yang baku. Bahasa baku yang seperti apa? Dalam bahasa Indonesia seperti ini, penggunaan seperti ini. Jadi tidak hanya disampaikan materi bahasa Indonesia, ini baku, sebutkan yang baku dan tidak baku. Ini baku, ini tidak, salah, 0. Tidak seperti itu, tapi mendidik anak itu, ini emosi, ini penting ini, ini penting. Mendidik anak itu, mana bahasa baku, tidak bahasa baku. Kenapa ada bahasa baku dalam Indonesia? Kenapa tidak baku? Penggunaannya bagaimana? Jadi prosesnya itu panjang, guys. Prosesnya itu luar biasa. Bukan lama, bukan hanya mengejar paket, mengejar sekian, 1 semester ini muncul lah itu aturan. Kalau bisa guru menyampaikan seperti itu, sampaikan. Maka harapan saya untuk seluruh pendidik di Indonesia, sebelum Anda menyampaikan materi, yang pertama harus Anda lakukan 5 menit atau 3 menit sebelumnya Anda mereview pelajaran yang sudah disampaikan kemarin. Setelah itu baru masuk ke materi. Setelah materi itu ada tanya jawab, berapa menit sisihkan untuk anak bertanya. Proses anak jangan dijadikan objek, subjek jadi subjek belaka untuk mendengarkan Anda semuanya. Tapi anak kita tumbuhkan agar mereka terjadi diskusi, terjadi memahami, kepahaman, sehingga ketika dia sudah tahu bahasa baku, anak itu keluar dari kelas dia akan mimik ataupun bahasanya begini, bukan nggak ada hasil di sininya. Maka itu penting, itu yang akan menjadikan pendidikan berkarakter di Indonesia. Ini kalau ditarik garis intinya berarti kenapa banyak pendidikan di mana-mana tetapi kurang berakhlak? Mungkin hanya nama pendidikannya saja, tapi esensinya atau tidak tepat. Visi misinya itu tidak tercapai. Ada pertanyaan lagi? Ada dari akun THE_11. Ustadz izin bertanya, hal apakah yang paling berperan penting dalam mendidik anak khususnya berkenaan dengan era saat ini? Terima kasih. Hal yang paling penting di era seperti ini untuk pendidikan. Satu hal, ini banyak hal, tapi satu hal yang teramat penting. Wahai seluruh para pendidik, termasuk orang tua yang ada di mana saja, yang terpenting untuk mendidik anak pada era sekarang ini adalah kita contoh pola baginda Nabi Muhammad SAW. Yaitu pola apa? Pola model. Model itu apa? Contoh. Jangan sampai bunda, abi, umi di rumah, Anda memerintahkan kepada anak Anda, nak sholat cepat, tapi Anda sendiri masih main gadget, masih ngerjakan pekerjaan di laptop. Jangan berisik nak, jangan ribut, tapi Anda tidak peduli apa sebenarnya yang sedang menjadi perasaan anak. Yang dirasakan apa? Jargoni lah istilahnya. Maka ini yang akan menjadikan kita sedang menyiapkan generasi-generasi yang akhirnya dibenci sama Allah. Kaburul maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lam. Kita sedang mengajarkan kepada anak, menyiapkan generasi-generasi yang mereka hanya bisa omdo karena mereka tahu 1+1. Suruh ngajar matematika 1+1, tapi tidak paham esensi kenapa dia harus belajar matematika. Jadi seperti itu jawabannya. Jadi intinya kita memang harus paham dulu apa yang harus kita ajarkan dan bagaimana caranya supaya tersampaikan kepada anak itu sendiri. Ada lagi pertanyaannya? Dari sahabat Elvini Fatika, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, yang pertama, apakah setiap orang diberikan bakat mendidik sejak lahir, ataukah kemampuan mendidik itu harus dilatih terus-menerus? Yang kedua, mohon pencerahannya Ustadz, apakah yang menjadikan seorang pendidik itu gagal dalam proses mendidik? Terima kasih. Ini pertanyaan yang pertama, apakah setiap orang sejak lahir itu mempunyai bakat mendidik atau tidak? Apakah hanya mengajar? Mungkin kalau mengajar bisa semua atau pendidikan juga sama? Ya. Yang pertama. Apakah semua orang itu memiliki bakat mendidik? Saya katakan wajib. Karena mendidik itu bukan hanya di sebuah lembaga yang resmi. Kita sebagai diri pribadi, kita harus mendidik diri kita pribadi. Kita sebagai, apalagi semua orang itu bagaimana dia menjadi seorang suami, kepala rumah tangga, pemimpin rumah tangga, harus mendidik anak dan istrinya. Kalau nggak dididik ini kacau. Jadi semua berpotensi untuk menjadi pendidik. Apakah semua berpotensi jadi seorang pengajar? Ya mengajar itu menjadi seorang guru, semua potensi saya kira. Jadi makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ini sangat penting. Ya, sangat penting kita memahami bagaimana anak putra putri kita itu kita titipkan di sebuah lembaga yang kita harus tahu prosesnya nih. Jangan hanya ini saya taruh Darul Hikmah, lalu saya tinggalkan 2 bulan sekali saya cek, ada masalah apa? Ternyata anaknya lagi ada masalah. Dia kita marah-marah, lain sebagainya, nggak terima si ini nakal sih. Dari mana? Hello, dari mana kamu tahu anak itu nakal? Ya. Walaupun dititipkan pesantren, kita harus bertanggung jawab karena memang itu tugas orang tua. Prosesnya dari mana? Proses sesuai dengan istilahnya peraturan yang ada. Misalnya menghubungi nomor-nomor, misalnya pembimbing kamarnya, terjadi diskusi di situ, terjadi proses komunikasi di situ. Karena itu kita sudah menyiapkan proses anak-anak kita. Itu penting. Itu jadi pendidikan itu semua orang itu sudah punya bakatnya sendiri, bahkan wajib harus bisa mendidik. Ya. Tinggal mungkin formal atau tidak formal. Dari dalam Islam itu kita semua wajib gitu. Karena berdakwah itu kewajiban. Yang kedua katanya apa sih yang membuat gagal sebagai seorang pendidik? Yang membuat gagal sebagai seorang pendidik itu adalah tidak menjadi role model bagi peserta didiknya. Bagi saya cara dia mengajar cepat, pelan atau apapun itu nggak masalah. Itu hanya proses karakter seorang guru. Mengajarnya itu hanya karakter. Tapi kalau Anda menjadi seorang ustaz, menjadi seorang guru, menjadi seorang pengajar, apapun menjadi orang tua, kalau Anda sudah tidak bisa menjadi model contoh, ya anak-anak Anda atau anak-anak serta didik Anda gagal total, selesai sudah. Saya kira apapun yang akan Anda berikan itu dampaknya buruk kedepannya kalau tidak bisa menjadi contoh. Maka ada istilah orang Jawa, guru kencing, bahasa Indonesia ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah itu bahaya sekali. Al-Quran kabur maqtan indallah yang takul maqtan. Ya itu ya, semoga bisa sedikit mencerahkan. Nanti silakan mencari sendiri yang lebih. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Terakhir, salam dari saudara Hafid Al-Haq. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana menurut Ustadz tentang pengaruh HP terhadap perkembangan pendidikan seorang anak? Terima kasih. Pengaruh HP bagi saya itu kalau kita tidak mempersiapkan anak-anak kita, mental pengetahuan tidak kita didik melalui proses yang benar, HP itu tidak ada bedanya sama narkoba. Membuat candu, akan merusak. Stop HP, stop game dan semua, stop orang tua mulai sekarang kita pahamkan proses apa itu HP kepada anak. Edukasi anak tentang HP itu penting, mengedukasi dengan penting. Jadi terkadang orang tua tuh jadi takut mungkin Pak sama anak itu karena kalau misalnya kemauannya nggak diikuti itu nanti anaknya jadi bandel, jadi itu. Ini kayak survei yang saya lakukan bahwasanya kenapa karena kita kembali ke pertanyaannya Ustaz Syafadi termasuk berkaitan. Kenapa banyak lembaga pendidik dan kita merasa banyak gagal di era sekarang itu
Karena sekarang bukan hanya di sekolahan yang gagal dan sebagainya, tetapi orang tua yang gagal. Orang tua yang gagal itu apa? Di era modern sekarang saat ini, dengan alasan sayang, dengan alasan kasihan, alasan gak enak, alasan cinta dan berlebihan, kita jadi kalah kepada anak. Anak kita itu kalau anak sudah merengek, menangis, minta HP, kita tuh dikasih jor-joran terus kok. Ini sebuah kesalahan besar. Bagaimana kita sebagai orang tua nanti bertanggung jawab di akhirat kelak ketika ditanya oleh Allah, bagaimana engkau mendidik anak-anakmu jika kita ternyata hanya kalah kepada anak, semua kemauan kepada anak tidak kita arahkan dan sebagainya, kalah. Itu sebuah salah satu fenomena, maaf ini ya, ini secara global sedang saya perhatikan. Mohon maaf, survei pribadi yang saya lakukan ketika di rumah tangga itu, orang tua sudah kalah sama anak, cenderung anak ini proses hidupnya labil dan banyak gagalnya. Maka oleh sebab itu, bagi semua orang tua saya kira jangan kalah sama anak. Bukan berarti kita menang-menangan berantem ini kayak bukan kalah itu dalam apa, proses itu tadi. Mendidik itu tadi. Misalnya, ayah megang HP terus, aku nggak boleh gini-gini. Nah ini yang terpenting proses. Ini loh, nah sini HP ini diciptakan apa? Ayah bekerja semuanya lewat HP misalnya. Ayah punya atasan misalnya yang harus melaporkan proses ini. Besok kamu kalau udah bekerja pegang HP juga. Kalau sudah saatnya kamu butuhkan ini, kamu pakai. Kenapa? Kamu sudah bisa membedakan yang buruk dan yang baik, yang penting dan yang tidak. Ya, terus dan yang boleh dan yang tidak. Pegang, satu saat kamu akan memegang amanah semua ini. Ayah berikan semuanya begitu. Mungkin kalau sudah terjadi ya, sudah berjalan seperti tadi, ada orang tua yang penuh kewalahan gitu mengatasi anaknya, mungkin bisa dicoba kalau menurut saya kontrolin. Coba apa aja sih yang ada di dalam HP yang kamu gunakan seperti apa. Mungkin itu akan lebih ini ya. Karena analisa saya bahwa anak-anak itu sekarang lebih suka untuk dalam tanda kutip membohongi orang tua. Nah, pengen HP ini, soalnya bagus gini-gini. Ternyata orang tua juga tidak tahu maksud tujuan si anak minta ini seperti apa. Ya, jadi ada istilah begini, ada istilah sekarang yang sayang dan yang tidak itu seperti apa sih? Orang sayang itu dia akan berpikir kepada orang yang dia sayang itu baik dan buruk dampaknya apa untuk orang dia sayangi. Orang yang tidak sayang dia tidak akan berpikir apa-apa. Walaupun terlihat dia jor-joran memberikan, dia tidak pernah berpikir, tidak pernah memikirkan. Berarti dia tidak sayang, karena dia tidak pernah rasa. Itu di dalam ini konsep ini semua di rumah tangga kepada putra-putri kita. Harapan saya sudah stop. Semua kenapa? Gara-gara HP orang itu kadang-kadang anak kalau sudah pegang HP dan sebagainya itu membuat kelalaian, membuat kita lalai sholat, membuat kita memutus tali silaturahmi, membuat kita menjadi individual yang tidak bersosial. Itu HP. Coba bayangkan sekarang, sedih sekali kalau dia sudah main game, ketika ada temannya manggil ya terputar dulu nanggungnya. Dia bayangkan. Padahal Islam mengajarkan ya man arada ayyusatalahu fi rizqi wa yamsa'alu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin panjang umur, murah rezekinya, maka perpanjang atau jalin silaturahmi. Harusnya dia menjawab teman yang bertanya itu menyambung silaturahmi itu lebih penting dibanding main game. Itu mending Pak teman orang tua. Nah itu makanya kita harus perangi ini secara ini. Niat kalau yang sudah remaja mulai dari sekarang niat. Hentikan semuanya. Baik, itu ya pembahasan kami mengenai pengajaran pendidikan. Ada lagi mungkin pertanyaan yang masih belum tersampaikan? Kita sudah lewat beberapa menit. Mungkin Bang Alan penutup, silakan. Baik, untuk penutup sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh orang tua, bapak, ibu, abi dan umi dimanapun Anda berada. Mulai sekarang kita bertanggung jawab. Kelak itu yang ditanya di akhirat, pertanggungjawaban kita adalah anak putra putri kita. Kenapa Allah menciptakan kita Adam dan Hawa? Ya, akhirnya berpasang-pasangan. Karena akhirnya kita akan meneruskan generasi kita. Generasi kita itu tidak akan terputus. Ya, di hadis disampaikan di atas tadi, ya investasi terbaik itu adalah anak penerus kita. Saya sampaikan idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Apabila anak Adam itu sudah meninggal dunia, maka terputus semuanya wahai ayah bunda. Tidak akan ada lagi yang nyambung kalau kita sudah meninggal. Inilah masalah sih. Ya,
Sedekah jariyatin awin menyuntapawin yang terakhir itu awalnya disolihin ya Tuhan. Yang terakhir itu penting. Anak yang soleh yang mau mendoakan kepada kita. Ternyata Islam mengajarkan investasi yang terbesar adalah anak. Anda boleh punya harta, Anda boleh punya kekayaan, jabatan, mobil mewah, usaha, bisnis. Anda meninggal dunia selesai, nggak ada yang dibawa. Anda tidak mau bertanggungjawabkan. Kalau Anda tidak punya anak-anak yang soleh, dari mana Anda akan selamat? Dari mana siapa yang akan mendoakan? Karena jelas doa anak yang soleh. Terus apakah setiap anak itu doanya terijabah? Wallahu a'lam. Ya, yang menerima doa itu adalah Allah. Tapi catatan di sini anak yang soleh. Kenapa anak yang soleh? Juga mungkin. Oh, saya seorang pemabuk, saya seorang pezina, seorang pejudi, ngedoa yang dari logika aja nggak mungkin orang bermaksiat itu doanya terkabulkan. Saya seorang koruptor, mendoakan menangis-nangis. Hayata, engkau seorang ahli maksiat berdoa. Ya mungkin doanya itu tidak terkabulkan. Tapi kalau Anda anak soleh, orang yang soleh itu dekat sama Allah, doamu terijabah. Itu investasi yang terbesar. Oleh sebab itu jangan sampai salah memilih menitipkan putra-putri Anda di lembaga pendidikan, tentunya yang memiliki basic karakter mendidik anak, memproses semua ilmu melalui karakter pendidikan yang islami. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah, khilaf, tentu keterbatasan pengetahuan dan ilmu saya, silahkan berikan masukannya dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada manfaatnya, tentu ini bagian dari ilmu yang Allah titipkan kepada kita semua. Semoga bermanfaat buat kita semua. Taufik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya pembahasan mengenai pendidikan yang telah disampaikan Bang Alan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sekali lagi, insya Allah video ini akan tayang di YouTube dan nanti maksimal itu asar mungkin bisa tayang. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada pesan sedikit, semua saja siapapun Anda berada, kaum muslimin muslimat, daripada Anda subscribe ya YouTube yang nggak penting, ngeprank yang nggak ada manfaatnya, terus dan lain sebagainya, ini itu hoax, gimmick dan lain sebagainya. Silahkan saran saya subscribe ya konten Islam, konten pendidikan, konten berjuang semua lembaga-lembaga Islam, subscribe. Karena Anda dengan satu subscribe berarti Anda sudah berserta kebaikan. Daripada Anda salah subscribe berarti Anda sudah zariah keburukan. Ya itu ya, subscribe, like, share dan komen. Santri kasih ke orang tua yang ada HP untuk subscribe, untuk like Facebooknya, Instagramnya. Kemudian nanti orang tua juga bisa mengajak tetangganya dan sebagai saudara-saudara. Itu saja. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.